lagi di ibadah sekolah minggu online. Sebentar lagi kita akan memuji Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman. Kau berkati mulai awal, pertengahan, sampai akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yesus sayang padaku, Ia panggil marilah untuk jadi anaknya, turut tapak kakinya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku. Yesus sayang padaku dan tetap bersamaku, nanti ku bersamanya, tinggal dalam rumahnya. Ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, ya Yesus sayang, Dia sayang padaku, Dia sayang padaku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besar kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di sorga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besar kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai di sorga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabat dan Tuhanku. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati kami agar dapat mendengarkan dengan baik. Berkati kami juga agar kami dapat melakukannya. Terima kasih Tuhan, amin. Shalom, selamat siang adik-adik semuanya. Puji Tuhan ya, hari ini kita semua bisa berkumpul kembali mengikuti ibadah online. Nah adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang firman Tuhan. Judul firman Tuhan hari ini adalah Kendalikanlah mulutmu. Ya, bacaannya bisa adik-adik baca di Bilangan 22 ayat 2 sampai 35. Nah, adik-adik, kata-kata itu sangat penting dalam hidup kita. Karena dengan kata-kata kita itu bisa melukai hati orang. Tapi dengan kata-kata kita juga bisa membuat hati orang gembira, membuat orang lain terhibur, ya. Oleh sebab itu kata-kata sangat penting. Pergunakanlah kata-kata yang baik supaya kata-kata kita bisa memberkati orang lain. Nah, adik-adik, pada cerita kali ini ada seorang raja yang bernama Raja Balak, ya. Dia sangat takut melihat perkembangan bangsa Israel begitu banyak, ya, sangat banyak. Dia takut kalah, ya. Bangsa Israel yang banyak sekali bisa membuat raja dari Moab, Raja Balak tadi itu mengalami kekalahan. Nah, karena dia takut kalah, maka ia mengutus utusan untuk pergi
kepada seorang penenung yang bernama Bileam. Nah adik-adik, untuk apa sih kok mengutus orang untuk ke Bileam? Ternyata Raja Balak mempunyai suatu maksud. Maksudnya untuk apa? Dia minta tolong kepada Balak untuk apa? Untuk mengucapkan kata-kata kutukan untuk bangsa Israel, supaya bangsa Israel bisa terkutuk dan bisa dikalahkan oleh Raja Moab. Nah adik-adik, cerita selanjutnya, ayo kita lihat video berikut ini ya. Kemudian berangkatlah orang Israel dan berkemah di daratan Moab, di daerah seberang sungai Yordan dekat Yeriko. Adapun pada waktu itu Balak bin Zipor menjadi raja Moab. Maka sangat gentarlah dan takutlah orang Moab, karena orang Israel jumlahnya banyak. Raja ini mengirim utusan kepada Bileam bin Beor ke Petor yang di tepi sungai Efrat untuk memanggil dia dengan pesan, Sebab aku tahu, siapa yang kau berkati, dia beroleh berkat. Dan siapa yang kau kutuk, dia kena kutuk. Datanglah dan kutuk bangsa itu bagiku, sebab mereka lebih kuat daripadaku. Lalu berangkatlah para tua-tua Moab dan para tua-tua Midian dengan membawa di tangannya upah penenung. Setelah mereka sampai kepada Bileam, disampaikanlah kepadanya pesan Balak. Aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang akan difirmankan Tuhan kepadaku. Lalu berfirmanlah Allah kepada Bileam, Janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka. Janganlah engkau mengutuk bangsa itu, sebab mereka telah diberkati. lalu berkata kepada pemuka-pemuka Balak, Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama-sama dengan kamu. Tetapi Balak mengutus pula pemuka-pemuka lebih banyak dan lebih terhormat dari yang pertama. Sekalipun Balak memberikan kepadaku emas dan perak seistana penuh, aku tidak akan sanggup berbuat sesuatu yang melanggar titah Tuhan Allahku. Datanglah Allah kepada Bileam, Bangunlah, pergilah bersama-sama dengan mereka, tetapi hanya apa yang akan kufirmankan kepadamu harus kau lakukan. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi, dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan, dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Keledai itu melihat ditekankannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok. Maka ia memukulnya pula. Meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya. Maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya lah keledai itu dengan tongkat. Ketika itu Tuhan membuka mulut keledai itu, sehingga ia berkata kepada Bileam, Apakah yang kulakukan kepadamu sampai kamu memukul aku 3 kali? Jawab Bileam kepada keledai itu, Karena engkau mempermain-mainkan aku. Seandainya ada pedang di tanganku, tentulah engkau kubunuh sekarang. Tetapi keledai itu berkata kepada Bileam, Bukankah aku ini keledaimu?
yang kau tunggangi selama hidupmu sampai sekarang. Pernahkah aku berbuat demikian kepadamu? Jawabnya, Tidak. kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Berfirmanlah malaikat Tuhan kepadanya, Apakah sebabnya engkau memukul keledaimu sampai 3 kali? Lihat, aku keluar sebagai lawanmu. Sebab jalan ini pada pemandanganku menuju kepada kebinasaan. Ketika keledai ini melihat aku, telah 3 kali ia menyimpang dari hadapanku. Jika ia tidak menyimpang dari hadapanku, tentulah engkau yang kubunuh pada waktu itu juga. Dan dia kubiarkan hidup. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, Aku telah berdosa. Jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Tetapi malaikat Tuhan berfirman kepada Bileam, Pergilah bersama-sama dengan orang-orang itu. Tetapi hanyalah perkataan yang akan kukatakan kepadamu harus kau katakan. Sesudah itu pergilah Bileam bersama-sama dengan pemuka-pemuka Balak itu. Dan berkatalah Balak kepada Bileam, Bukankah aku sudah mengutus orang memanggil engkau? Mengapakah engkau tidak hendak datang kepadaku? Ini aku sudah datang kepadamu sekarang. Perkataan yang akan ditaruh Allah ke dalam mulutku, itulah yang akan kukatakan. Balak mengambil Bileam dan membawa dia mendaki bukit Baal. Bagaimanakah aku menyerapah yang tidak diserapah Allah? Bagaimanakah aku mengutuk yang tidak dikutuk Tuhan? Lalu dibawanyalah dia ke padang pengintai, ke puncak gunung Pisga. Aku mendapat perintah untuk memberkati. Tuhan, Allah mereka, menyertai mereka. Tidak ada mantra yang mempan terhadap Yakub, ataupun tenungan yang mempan terhadap Israel. Lalu Balak membawa Bileam ke puncak gunung Peor yang menghadap padang belantara. Allah yang membawa mereka keluar dari Mesir adalah bagi mereka seperti tanduk kekuatan lembu hutan. Diberkatilah orang yang memberkati engkau, dan terkutuklah orang yang mengutuk engkau. Lalu bangkitlah amarah Balak terhadap Bileam. Untuk menyerapah musuhku, aku memanggil engkau. Tetapi sebaliknya, sampai 3 kali engkau memberkati mereka. Oleh sebab itu, enyahlah engkau ke tempat kediamanmu. Aku tidak akan sanggup melanggar titah Tuhan dengan berbuat baik atau jahat atas kemauanku sendiri. Apa yang akan difirmankan Tuhan, itulah yang akan kukatakan. Lalu bersiaplah Bileam dan pulang ke tempat kediamannya, dan Balak pun pergilah juga. Nah, adik-adik sudah melihat videonya ya. Raja Balak mengirim utusannya kepada Bileam sampai berapa kali? Tidak cukup 1 kali adik-adik. Ternyata dia harus mengirim utusan sampai 2 kali. Karena utusan yang pertama, Bileam tidak mau ikut dengan mereka untuk menghadap Raja Balak, ya. Dia tidak mau ikut. Dia karena tahu dia tidak mau mengutuk bangsa Israel. Karena dia tahu bangsa Israel bangsa yang diberkati Tuhan. Nah, adik-adik, Raja Moab ternyata tahu. Ya, Raja Moab tadi namanya Balak tahu kalau Bileam itu mempunyai kekuatan kata-kata, karena apa yang diperkatakan Bileam akan terjadi benaran. Nah, adik-adik, oleh sebab itu Raja Balak begitu ngototnya mengutus utusan sampai 2 kali. Tetapi ternyata Bileam bukan sembarang orang, ya, bukan orang sembarangan. Dia orang yang takut akan Tuhan
sehingga saat Raja Balak meminta permintaan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, mengutuki bangsa Israel, maka Bileam dengan teguh hati, tidak ragu-ragu lagi, dia menolak semua ajakan Raja Bileam, walaupun yang diutus itu adalah orang-orang yang terkemuka, orang-orang yang mempunyai pangkat tinggi. Bahkan pada saat datang yang kedua kalinya, ya, dikirim lagi utusan yang lebih hebat lagi, ya, yang pangkatnya lebih tinggi, orang-orang yang terhormat, bahkan juga membawa hadiah yang lebih banyak lagi dari yang pertama kali, adik-adik, ya. Tetapi Bileam tidak tergiur oleh imingan-imingan yang seperti itu, adik-adik. Hatinya tetap teguh, dia takut akan Tuhan. Coba ya, kita lihat di ayat 8, Bilangan 22 ayat 8. Kita tahu bagaimana Bileam ini memiliki hati yang takut akan Tuhan. Kita baca di ayat 8. Bilangan 22 ayat 8. Lalu berkatalah Bileam kepada mereka, "Bermalamlah di sini pada malam ini, maka aku akan memberi jawab kepadamu sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku." Nah, adik-adik, coba dari kata-kata Bileam kita tahu, ya, sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan kepadaku. Ternyata Bileam tidak mau menuruti keinginannya sendiri, ya. Dia ingin menuruti apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dia tidak berani melanggar. Dia harus menunggu jawaban Tuhan, ya. Mereka menunggu malam itu dan Bileam bertanya-tanya kepada Tuhan karena dia hanya mau melakukan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Nah, kemudian kita juga baca di ayat 13. Ayat 13 kita baca juga bagaimana Bileam itu takut akan Tuhan. Kita baca sama-sama ya, Bilangan 22 ayat 13. Bangunlah Bileam pada waktu pagi, lalu berkatalah kepada pemuka-pemuka Balak, "Pulanglah ke negerimu, sebab Tuhan tidak mengizinkan aku pergi bersama dengan kamu." Wow, ternyata Bileam mempunyai ketegasan. Hatinya sudah mau percaya kepada Tuhan, dia takut pada Tuhan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, dia tidak mau melanggar. Tuhan tidak mengizinkan aku pergi dengan kamu, jadi aku nggak mau ikut kamu, pulang saja ke negerimu. Nah, adik-adik, Bileam lebih memilih untuk mendengar suara Tuhan daripada Balak, walaupun sudah diimingi dengan hadiah-hadiah yang menarik, ya, hadiah-hadiah yang luar biasa. Ya, walaupun didatangi orang-orang yang mempunyai pangkat yang tinggi, ya, dia tidak sungkan, dia tidak takut, dia berani memilih untuk menuruti kehendak Tuhan, dia tidak mau ikut. Nah, adik-adik, pada akhirnya Tuhan berkenan Bileam boleh pergi dengan para utusan itu. Nah, adik-adik, pada saat dalam perjalanan Bileam mendapat satu kejadian atau peristiwa yang membuat dia terkejut, adik-adik. Di tengah jalan ternyata keledainya tidak mau berjalan lagi, ya. Tiba-tiba keledainya takut, ya, ketakutan. Akhirnya adik-adik apa? Ada malaikat dari Tuhan yang sedang menghadang, karena malaikat itu ingin memperingatkan Bileam supaya Bileam tetap mengucapkan kata-kata yang dari Tuhan, ya, tetap mengikuti kehendak Tuhan, jangan mengikuti keinginan diri sendiri. Nah, adik-adik, akhirnya mereka berjalan menemui Raja Balak. Dan ternyata apa, adik-adik? Setelah Bileam bertemu dengan Balak, apa yang dilakukan oleh Bileam? Apakah dia mengucapkan kata-kata kutuk atau menyerapah kepada bangsa Israel seperti yang diinginkan oleh Raja Bileam? Ternyata tidak, adik-adik. Bileam tetap teguh pada pendiriannya. Aku hendak mengikuti kehendak Tuhan. Aku hanya mau mengatakan apa yang Tuhan firmankan kepadaku. Akhirnya adik-adik, Bileam dengan beraninya, dia bukan mengutuk bangsa Israel, tetapi dia tetap mengucapkan berkat, adik-adik. Pasti Raja Balak malah, karena
tidak mengikuti apa yang dia inginkan. Tetapi Bileam tetap dengan beraninya, dia tidak takut akan ancaman, tidak takut pada apapun. Dia hanya memperkatakan firman Tuhan yang telah dia terima. Nah adik-adik, Tuhan memberi kita mulut agar kita mau mengucapkan apa yang baik. Mulut kita tidak boleh berfungsi ganda untuk mengucapkan yang baik dan juga untuk mengucapkan yang jahat. Tuhan mau kita mengucapkan kata-kata yang baik dari mulut kita ya. Bagaimana tante, kadang-kadang nggak tahan. Kadang-kadang kita dengar teman ngomong kotor, dengar teman berbicara kasar, dengan teman ada yang berbohong. Nah adik-adik, ayo. Sebab itu kita minta pertolongan dari Tuhan ya. Kita dekat dengan Tuhan, kita baca firman Tuhan, kita banyak merenungkan firman Tuhan dan juga melakukan firman Tuhan, maka lihat adik-adik nanti akan terbiasa untuk memperkatakan kata-kata yang baik, kata-kata yang manis, kata-kata yang menjadi berkat buat sesama. Oleh sebab itu terus doa kepada Tuhan. Kalau adik-adik masih belum bisa, doa kepada Tuhan, minta kekuatan dari Tuhan. Tolong Tuhan, mulutku yang satu ini hanya untuk memperkatakan apa yang baik, apa yang berkenan kepada Tuhan dan kepada sesama. Nah adik-adik, kalau di sekolah ada pelajaran IPA, lidah itu ada 4 pengecap rasa, adik-adik 4 bagian ya. Di tepi depan itu ada rasa manis untuk lidah. Terus di bagian belakang untuk mengecap rasa pahit. Nah, kemudian di samping kanan dan kiri untuk mengecap rasa asam. Nah, untuk yang depan untuk mengecap rasa asin. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan menciptakan kita begitu indahnya. Tuhan ingin kita memperkatakan hal-hal yang manis, hal-hal yang baik. Oleh sebab itu, untuk merasakan rasa manis, Tuhan berikan apa? Lidah bagian tepi depan ya, diutamakan, mengutamakan kata-kata yang manis untuk kita perkatakan kepada sesama. Kemudian yang di belakang tadi rasa apa? Yang di belakang lidah kita itu untuk merasakan rasa pahit. Nah, Tuhan mau ucapan yang tidak baik, ucapan yang buruk itu dibuang di belakang. Jangan taruh di depan, buang di belakang. Perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan yang kotor, perkataan yang kasar ya, perkataan yang menyakitkan hati itu semua taruh di belakang. Jauh-jauh, jangan ada dalam mulut kita. Adik-adik, jangan terpengaruh oleh teman-teman di sekitar kita ya. Oleh sebab itu, ayo kita semua setiap hari berusaha mengucapkan kata-kata yang baik seperti yang firman Tuhan katakan hari ini, supaya dengan kata-kata yang baik kita memberkati sesama kita ya. Nama Tuhan dipermuliakan lewat ucap kata kita. Amin. Nah adik-adik, untuk aktivitas kelas besar akan di-share di grup WA masing-masing. Tetapi untuk ayat hafalan, Tante akan bacakan sekarang ya. Kita baca dari Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Nah adik-adik semua membuka Alkitabnya, kita baca sama-sama. Yakobus 3 ayat 9 sampai 10. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh terjadi demikian. Adik-adik hafalkan ayat hafalannya, nanti bisa di-share di grup kalian masing-masing ya kalau sudah dikerjakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam surga. Hari ini kami mau belajar Tuhan, supaya ucap kata kami dari mulut kami mengeluarkan kata-kata yang baik, kata-kata yang manis, kata-kata yang menjadi berkat buat sesama kami, sehingga dengan mulut yang kami punyai Tuhan, kami boleh mempermuliakan Tuhan. Nama Tuhan menjadi indah dalam setiap ucap kata kami. Berikan kami kekuatan Tuhan untuk kami bisa memperkatakan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Berikan kami keberanian seperti Bileam untuk kami memperkatakan apa yang benar, apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan.
Kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu ke dalam tangan-Mu. Pakai semua satu persatu Tuhan, untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Lewat mulut mereka boleh memuji Tuhan, mempermuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua doa permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat siang, sampai jumpa minggu depan. Shalom. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini sudah memberkati ibadah kami. Semoga minggu depan kita bisa bertemu lagi. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya amin. Sampai jumpa minggu depan.